Seorang lelaki tengah bergerak cepat di atas tubuh sang wanita, peluh menderas bersama hentakan yang dia buat tiada habis. Cukup mudah baginya mendapatkan wanita seperti Maureen. Wanita yang usianya 10 tahun lebih tua darinya. Maureen adalah wanita malam yang dia tampung di mansion miliknya bersama anak yang wanita itu asuh sedari kecil. Semua biaya hidup Maureen dia tanggung. Asal wanita itu mau melayani kapanpun gairah itu datang. Tak ada ikatan yang mereka jalani, hanya sekedar timbal balik yang menyenangkan. Maureen mendapatkan uang yang banyak serta kehidupan yang layak. Sementara Ken mendapat kepuasan yang begitu dahsyat, karena hidupnya tak jauh-jauh dari bintang-bintang. Namun, walaupun begitu Ken cukup mampu untuk mengendalikan perusahaan yang telah berdiri atas kaki kedua orang tuanya. Dia hanya meneruskan bisnis keluarga, menjadi seorang CEO di Tan Group. Kaye, kamu yang terbaik, senjatamu sangat perkasa. Sayan, puji wanita yang berada di bawah kungkungan raga kekar itu. Kan semakin dibuat beringas. Dia menggerakkan pinggulnya semakin berpacu dengan waktu. Dia mengerang tak habis-habis, selagi senjatanya terasa dicengkeram kuat oleh milik Maureen. Sementara di luar sana, seorang gadis cantik baru saja naik ke atas tangga, melewati kamar milik sang ibu yang berada persis di sebelah kamarnya. Saat Zoya memegang kenop pintu, tiba-tiba dia harus dihadapkan dengan suara yang mengusik jendang telinganya. Suara yang selalu membuat dia ingin kabur dari tempat berdinding kokoh ini. Dari tempatnya berdiri, dengan jelas Zoya mendengar lenguhan serta erangan bersahut-sahutan dari bibir ibu dan orang yang mengaku menjadi ayahnya itu, dan hal itu membuat dia murka. Kenapa mereka selalu melakukan itu? Bahkan Mommy tidak memperdulikan perasaanku. Zoya menggeram, dia meremas buku yang dia genggam. Gadis yang baru berumur 19 tahun itu cukup tahu bagaimana hubungan antara Maureen dan Kendrick. Sebatas teman ranjang tanpa adanya tali pernikahan. Maureen membawanya kemari hanya karena satu alasan, yaitu uang. Zoya sudah terlalu mual. Dia ingin ibunya berhenti dan mencari pekerjaan yang lain. Setidaknya, walaupun mereka tidak bergelimang harta, mereka tetap bisa makan dari uang yang halal. Kan memang baik, bahkan sangat baik. Pria itu mau membiayai hidup bahkan pendidikannya, sampai dia duduk di bangku kuliah. Tapi haruskah semuanya itu ditukar dengan tubuh ibunya? Kenapa pria itu tidak memilih menikah saja? Memikirkan itu, semua rasanya membuat Zoya benar-benar ingin mengamuk. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya dengan membanting pintu kuat-kuat. Brak, suara itu sampai ke telinga Kan dan juga Maureen. Keduanya menghentikan aktivitas sejenak dengan nafas yang terdengar memburu. Maureen yakin putrinya tahu apa yang sedang mereka lakukan. Sudahlah, jangan membuat moodku berantakan. Ucapkan sedikit kesal karena birahinya yang sudah memuncak, hampir rusak, karena Maureen memintanya untuk berhenti. Maureen mengangguk. Maafkan aku, sayang. Dia mengelus pipi Ken dengan lembut dan kembali meraup bibir lelaki itu. Hingga di siang yang terik itu, suara erangan panjang dari kamar sebelah benar-benar membuat kepala Zoya ingin pecah. Ken ambruk di atas tubuh Maureen. Begitu bisu yang ada dalam tubuhnya menyembur ke dalam sana. Dia tidak pernah memakai pengaman apapun, karena Kan tidak pernah menyukai benda itu. Nafas Maureen tersengal, dia memeluk tubuh kekar Ken dan memberi kecupan beberapa kali di leher pria perkasa itu, hingga tak berapa lama kemudian, Ken sedikit mengangkat tubuhnya dengan raga mereka yang masih menyatu. Menjadikan Maureen berada di atas tubuhnya. Kali ini kamu yang pegang kendali, let us play, darling. Setelah melakukan pergulatan panas yang benar-benar menguras energi, Ken segera membenahi pakaiannya, lalu turun ke bawah. Dan Maureen pun menyusul. Mereka berdua duduk di meja makan, siap untuk menyantap makan siang bersama. Hanya tinggal Zoya saja yang belum turun. Tidak biasanya anak itu bersikap seperti ini. Apa mungkin Zoya marah? Batin Maureen sambil menghela nafas. Hingga beberapa saat mereka menunggu, Zoya benar-benar tidak memperlihatkan batang hidungnya.
Akhirnya Maureen yang merasa tak enak hati meminta izin pada Ke untuk memanggil Zoya terlebih dahulu dan memberi pengertian yang kesekian kalinya pada gadis itu. Ken, aku panggil Zoya dulu ya. Kalau kamu mau makan, makanlah dulu. Kamu tidak perlu menungguku, ucap Maureen seraya mengecup sekilas pipi Ken. Dan semua itu hanya dijawab anggukan oleh pria lajang itu. Maureen naik ke lantai 2 dengan cukup tergesa. Di mana kamar Zoya berada, tak sampai lama, dia sudah sampai dan langsung mengetuk pintu kamar putrinya itu. Tok tok tok. Zoe, kenapa belum turun juga? Ayo kita makan siang bersama, ajak Maureen dengan sedikit berteriak. Namun, Maureen tidak mendapat jawaban apapun. Sementara di dalam sana, Zoya masih mengepalkan tangannya kuat karena dia begitu kesal dengan ibunya, bahkan suara-suara laknat itu masih terngiang di telinganya. Maureen mencoba membuka pintu kamar Zoya tetapi tidak berhasil karena kamar tersebut dikunci dari dalam. Maureen mendesah kecil. Zoya, apa-apaan ini, nah? Kenapa pintunya dikunci? Zoya melayangkan tatapannya pada knop yang berputar. Lalu dengan geram dia memukul ranjang untuk menguapkan kekesalan. Mommy tidak perlu mengurusi Zoe, Mommy urusi saja Daddy Ker, ujarnya tak kalah berteriak. Mendengar itu, Maureen sangat yakin bahwa putrinya itu tengah marah padanya akibat kejadian tadi. Namun, memarahi Zoya bukanlah jalan terbaik. Zoe, apa yang kamu katakan? Tolong jangan seperti anak kecil. Kamu ini sudah dewasa. Jadi please, come on baby. Jangan buat Mommy memarahimu, balas Maureen. Terserah, Mommy mau marah sekalipun Zoya tidak peduli. Pokoknya Zoya ingin pergi dari rumah ini. Zoya tak kalah memekik. Dia benar-benar sudah sangat muak dengan sikap sang ibu yang selalu mementingkan perasaannya sendiri. Zoya, sudah berapa kali Mommy bilang padamu, Mommy tidak akan meninggalkan mansion ini. Apalagi meninggalkan Daddy Ken, tegas Maureen, menolak keras ucapan putrinya itu. Mendengar itu, mengalirlah air mata Zoya seperti mendapat hantaman keras di dadanya bahwa sang ibu lebih memilih tinggal dengan seorang lelaki yang menjadikan dia budak NA bintang sunya. Lagi pula asal kamu tahu, Daddy Ken itu orang baik. Kalau kamu tidak mau makan, terserah. Sepertinya aku sudah terlalu memanjakanmu hingga kamu membangkang seperti ini. Maureen yang sudah tak bisa menahan emosinya, akhirnya pergi meninggalkan kamar Zoya. Dadanya naik turun karena menahan sesat. Selama ini dia bertahan hanya karena ingin kehidupan Zoya lebih baik. Tapi Zoya seakan tidak mengerti. Di dalam kamar Zoya semakin menangis. Ibunya benar-benar seperti tidak peduli padanya. Dia membuang seluruh yang ada di atas ranjang sambil memaki. Mommy sudah tidak menyayangiku. Hingga dari arah luar sana terdengar sebuah teriakan. Zoya langsung menghentikan amukannya demi memastikan pemilik suara itu adalah sang ibu. Mommy, lirihnya. Zoya segera berlari dan membuka kunci pintu dengan tergesa-gesa. Dia hendak menapaki anak tangga. Namun, alangkah terkejutnya saat dia melihat sang ibu yang sudah terkapar tak sadarkan diri, bersimbah darah dalam pelukan Ken. Mommy, bersambung.